Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmika Dwi Anggraini, 18025424331, itu adalah NIM. Saya jurusan Budidaya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Hati. Di sini saya akan menjelaskan tugas sistem teknologi aquaculture tentang kandang dan tutupan. Pengertian kandang. Kandang budidaya ikan. Sistem kandang budidaya ikan adalah menggunakan kandang yang ditempatkan di danau, kolam, dan lautan yang berisi ikan. Metode ini juga banyak disebut sebagai budidaya lepas pantai. Ikan disimpan dalam struktur yang terbentuk seperti kandang. Metode kandang untuk budidaya ikan telah membuat kemajuan teknologi selama bertahun-tahun, terutama dengan mengurangi penyebaran penyakit dan masalah lingkungan. Perhatian utama metode kandang adalah pelarian ikan dan lepas di antara populasi ikan liar. Metode budidaya ikan dengan menggunakan saluran irigasi atau sistem tambak untuk memelihara ikan. Sumber materi yang saya dapat yaitu judul Jurnal Budidaya Ikan Terintegrasi dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Nyogan, Kecamatan Mestok. Pembuatan jurnal yaitu Muhammad Afdal, Hutwan Syarifuddin, Mariza. Ini adalah screenshot tentang jurnalnya. Penjelasan materi mengenai budidaya ikan lele dan ikan nila telah menunjukkan peningkatan animo masing-masing anggota KUBE, di mana pihak tim mengabdi dan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Jambi telah membina KUBE, Minajaya, dan Barapan Makmur untuk melaksanakan budidaya peternakan tersebut di atas. Bukti nyata pada tahun awal pada bulan Juli tahun 2017, pihak tim pengabdian memfasilitasi peternakan ikan lele dan nila dengan menyediakan 4 jaring pemeliharaan. Untuk pemeliharaan ikan lele dengan jumlah bantuan bibit sebanyak 2 kali 1000 ekor, untuk 2 kali pemanenan, dan ikan nila dengan jumlah bantuan bibit sebanyak 1000 ekor. Dan pakan untuk kedua jenis ikan tersebut selama 6 bulan. Sampai di akhir program telah dilaksanakan 2 kali panen ikan lele dan 1 kali panen ikan nila. Sesuai dengan lamanya, waktu pemanenan untuk ikan lele dan ikan nila masing-masing 3 dan 6 bulan masa panen. Hasil ini telah merangsang KUBE, Minajaya, dan Harapan Makmur untuk meningkatkan usaha peternakan ikan. Saat ini, kelompok usaha bersama Minajaya dan Harapan Makmur telah meningkatkan usaha peternakan ikan dan dana kelompok 19 jaring peternakan ikan lele. Nampaknya kelompok usaha bersama Minajaya dan Harapan Makmur lebih menyukai untuk beternak ikan lele dengan pertimbangan waktu panen yang lebih pendek 3 bulan. Sistem pemberian pakan ikan lele yaitu pakan alami dan pakan buatan dengan pemberian cacing sutra Turhipex untuk larva ikan lele 4-5 hari dan dilanjutkan dengan tepung pelet umur 2-3 minggu, dan selanjutnya diberi pelet hingga dapat dipanen pada minggu ke-6 dengan ukuran benih 5-6 cm. Pembesaran ikan lele pada kolam rawa dengan menggunakan kolam waring terapung dengan ukuran kolam 5x2, 5x1 meter. Tinggi air kolam diatur 50-60 cm. Jika air pasang maka kolam dinaikkan, dan jika air surut maka kolam diturunkan. Pemberian pakan pada pembesaran ikan lele diberi pelet 2 kali pada siang hari dan cahan usus ayam yang telah direbus pada malam hari hingga dapat dipanen pada minggu ke-6 sampai minggu ke-8. Ini adalah gambar bentuk kandangnya. Tutupan. Untuk penataan lahan yang profesional untuk budidaya perikanan dilakukan melalui pemetaan topografi dan tutupan lahan dan citra satelit serta survei lapang di perairan pantai timur Belitung.
Peta topografi, estimasi, dan citra satelit mempunyai pola yang sama dengan hasil pengukuran terestris, di mana ketinggian lahan semakin meningkat mulai dari garis pantai menuju daratan. Data hasil pengukuran topografi secara terestris lebih tinggi dari data topografi estimasi dari data satelit. Tipe pasut di perairan pantai Belitung Timur adalah tipe tunggal. Data pasut ini digunakan menjadi acuan untuk pengukuran topografi secara terestris. Peta tutupan lahan hasil interpretasi dari citra satelit diklarifikasi menjadi kelas hutan primer, hutan sekunder, belukar rawa, air, lahan terbuka, pemukiman, dan galian tambang. Berdasarkan peta topografi, peta tutupan lahan, dan data pasang surut, maka lahan di wilayah kajian pesisir pantai timur Belitung potensial dikembangkan untuk budidaya perikanan seluas 9.000 ha. Sumber Jurnal Jurnal deteksi perubahan luas mangrove Teluk Youtova, Kota Jayapura menggunakan citra Landsat M. Pembuat jurnal Johnson Lubengol, Nyoman Mehta, and Natih Marlis Yulianto. Ini adalah screenshot jurnal. Penjelasan materi, penutupan lahan yang diklasifikasi, citra satelit, dan hasil cek lapang menuju bahwa di sekitar lokasi yang direncanakan untuk budidaya perikanan terdapat tutupan lahan berupa kelas. Penutupan lahan di lokasi yang potensial untuk budidaya didominasi oleh semak atau belukar dan bekas galian tambang. Peta kontur lahan hasil estimasi dan citra satelit mempunyai pola yang mirip dengan pengakuan terestris, di mana ketinggian lahan cenderung meningkatkan mulai dari pinggir pantai hingga menjauh pantai. Rata-rata ketinggian hasil estimasi dari citra satelit lebih rendah sekitar 60 cm dari ketinggian pengukuran terestris. Hasil ini digunakan menjadi acuan untuk koreksi peta topografi yang dihasilkan dari citra satelit. Tipe pasut di dua lokasi pengukuran di pantai timur Belitung adalah bertipe tunggal, yaitu dalam satu hal terjadi satu kali pasang dan satu kali surut. Perubahan tinggi muka laut karena pasut di perairan sekitar Gosong, Cina berkisar antara 55 cm hingga 220 cm dengan rata-rata 134 cm. Sedangkan di Batu Putih berkisaran antara 45 cm hingga 212 cm dengan rata-rata 137 cm. Berdasarkan peta topografi, tutupan lahan, dan data pasang surut di luas wilayah potensial untuk lahan budidaya perikanan di wilayah kajian pantai Belitung Timur adalah sekitar 9.000 ha. Terima kasih telah melihat atau mendengarkan penjelasan saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.